Orang yang dicurigai yang dendam atau yang membuat pengasihan agar bisa dipisahkan karena menyusahkan orang, maka dibikinkan bucek kepiar, kemudian tulisan ini masukkan ke dalam bucek, kita lipat 1, 2, 3, banyak 4 lipatan, 4, kemudian masukkan sini. Ini kertasnya tadi yang ditulis, yang dicurigai atau yang membuat susah atau yang mengganggu orang, kita masukkan di kepiar agar bisa atau agar tidak mengganggu atau agar tidak menyusahkan orang, karena nanti bisa bubar dengan sendirinya tanpa dibuat-buat, akan dipisahkan oleh Tuhan. Buceng kepiar adalah lambang untuk memisahkan, namun hendaknya ini untuk bertujuan baik, jangan sampai bertujuan jelek, karena kalau bertujuan jelek nanti akibatnya pasti ke kita sendiri gitu loh. Kita menanam keburukan, jelas kita akan menerima ganjaran buruk atau karma buruk. Sehingga tulisannya ada di dalam sini. Nanti kita banting ini biar ambiar. Nah, sudah jadi, kemudian bisa dilipat seperti ini. Lipat seperti ini. Terus seperti ini menjadi buceng kepiar. Kemudian kita tinggal membalik saja, pasti jadi. Jadi membuat buceng kepiar itu tidak sulit. Kita sudah jadi membuat buceng kepiar. Ini yang disebut dengan buceng kepiar. Sudah bisa. Sehingga membuat buceng kepiar tidak sulit. Yang penting airnya sedikit. Sepertinya ini hanya beras, jadi ini tidak bisa dimakan. Pemirsa, zaman sekarang masih ada yang namanya gendam pelet dan sebagainya yang isinya untuk merugikan orang, atau pengasihan yang akan merugikan orang. Pengasihan sebenarnya baik sekali, tapi digunakan untuk perbuatan yang baik. Tapi pengasihan digunakan perbuatan yang jelek, maka akan berpengaruh kepada kehidupan orang yang memakai. Sehingga kita menanam dengan kebaikan, kita tentu akan menerima dengan ganjaran yang baik. Kita menanam dengan keburukan, maka kita akan memperoleh hasil karma yang buruk. Maka dari itu, untuk orang yang menguasai ilmu, kadang-kadang dia tidak puas kalau tidak memakainya atau tidak mencobanya. Kadang-kadang malah kita menjadi murka, kita menjadi ugal-ugal dan uraan. Tapi kehidupan ini adalah merupakan pilihan, sehingga orang hidup ini hanya tinggal memilih di jalan yang terang atau memilih jalan yang kegelapan. Jika kita tidak boleh memaksa kepada siapapun, kita tidak boleh merendahkan siapapun, dan kita tidak boleh melarang oleh kehendak siapapun, karena hidup ini adalah pilihan. Karena kita yang bicara ini belum tentu berhati bersih, kita belum tentu berhati mulia, barangkali kita juga sosok orang yang punya dosa dan orang yang punya kesalahan yang sangat banyak sekali, hingga kita ketakutan sekali untuk mengoreksi kepada kehidupan orang, karena kita juga mengakui bahwa kehidupan kita juga buruk juga. Kita hidup di dunia ini memang benar-benar penuh dengan dosa, baik dosa lahir dan dosa batin, sehingga kita sangat ketakutan apabila kita berpura-pura menjadi orang yang baik. Karena orang yang baik adalah orang yang selalu mengalah, orang yang baik adalah orang selalu merendah,
Orang yang baik adalah orang yang merasa tidak punya kemampuan apapun. Orang yang baik adalah orang yang mengandalkan tentang kekuatan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Gusti Kang Maha Suci. Pemirsa, pada era sekarang juga ada orang yang menjadi korban gendam atau gendam asmarandono atau pelet. Yang jelas orang tersebut adalah semenjak kenal dengan seorang lelaki, seorang perempuan tersebut tidak sadarkan diri atau sudah di bawah kesadaran. Perempuan tersebut akhirnya kenal dengan laki-laki, sehingga andai kata berjalan sudah melampaui batas, sehingga seperti halnya yang dilakukan seperti tidak wajar sebagai orang berpacaran, sebagai orang yang berteman, hingga dia mengorbankan beberapa juta atau bahkan lebih, hingga harta bendanya terkuras habis. Kemudian dia juga mengorbankan apa yang dimiliki apabila diminta oleh kekasihnya, baik itu harta benda, harga diri, atau mahkota yang dimiliki, semua akan diberikan oleh kekasihnya dengan tidak sadar. Sehingga orang yang lain justru yang bisa memperingatkan, yang bisa mengelak nih, namun yang bersangkutan tapi tidak menghiraukan, tidak menganggap dan tidak nurut, hingga seperti halnya dia berjalan dengan dituntun oleh tekanan-tekanan ilmuwan mantra yang diatur oleh gerakan-gerakan kerja setan jin atau astral yang lain, sehingga mereka akan menjadi orang hancur-hancuran. Setelah hancur-hancuran mereka kadang sadarkan diri, namun pada saat dulu dia masih mempunyai sesuatu yang banyak, harta yang banyak, kemudian laki-lakinya masih mencintai, laki-lakinya belum balik, sehingga sepertinya perempuan itu tidak dapat ditinggal, sehingga apapun yang dimiliki diberikan. Maka dari itu dari keluarganya juga mencarikan sesepuh, mencarikan orang-orang yang berpengalaman atau orang pintar agar anaknya bisa lepas dari gendam tersebut. Karena semenjak kenal dengan laki-laki itu, mereka habis-habisan dan hancur-hancuran, tidak sadarkan diri, tidak mau pulang, dan kesana kemari seperti orang yang gila. Maka dari itu pemirsa, kita sebagai pengalaman, kita hati-hati untuk berteman. Milihlah teman-teman yang baik. Betul apa yang diucapkan para wali dulu adalah yento golek konco milo golek konco wong kang soleh, artinya orang yang baik. Sehingga mencari orang yang baik itu penting bagi kita. Kita salah pergaulan, maka kita akan kena seratan, terseret ke jurang-jurang kesengsaraan. Sehingga apabila kita sudah susah, kita sudah menjadi korban, kita akan susah sendiri. Kita bingung untuk melepaskan setan atau jin yang semayam di tubuh kita. Maka dari itu kita mencoba untuk melestarikan seni budaya adiluhur, yaitu seni budaya Jawa. Kita sengaja hari ini mencoba untuk tradisi Jawa, karena di sini sudah punah. Bukan berarti kita menyembah setan, karena justru kita adalah menolak setan. Maka adat-adat Jawa, lambang-lambang Jawa ini adalah merupakan seni budaya. Semoga nanti juga adanya lambang-lambang tersebut, Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan penyelesaian kepada orang tersebut. Kita mencoba pakai raja sastra Jawa yang sebanyak 20 yang kita sudah pernah dibikin konten, yaitu raja yang disebut Hopodolo, kemudian Konyo Mongo. Ini adalah berasal dari sastra Jawa yang pernah kami bikin di konten. Maka kita tulis di pinggir-pinggir atau di lapisan telur, sehingga bagian ujung ini adalah yang menggendam atau orang yang jahat. Ini ada yang ini adalah nama orang yang korban, orang yang digendam. Hingga nanti kita akan mengisi sebuah kekuatan. Semoga kekuatan tersebut akan diberi izin oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita juga dibantu oleh peralambang-peralambang seperti jenang tersebut. Ini adalah jenang sepuh, atau kalau orang Jawa disebut jenang purwo, karena ini berasal dari asal mulanya, yaitu putih dari bapak, yang merah dari ibu, kemudian ibu bercampur dengan bapak, bapak bercampur dengan ibu, maka jenang ini akan menjadikan bayi atau embrio atau janin. Kemudian
janin akan menjadi bayi, bayi akan menjadi manusia. Sehingga ini kalau disebut ada lambang asal mulanya manusia terjadi atau manusia mulai lahir atau manusia mulai ada. Ini hanya sebuah lambang saja. Yang disebut jenang purwo atau jenang sengkolo. Kalau orang Jawa disebut jenang sengkolo, tapi saya lebih condong jenang purwo karena jenang sengkolo itu putih dikasih jeret seperti halilintar atau seperti beledek atau seperti listrik gitu. Itu merah coret-coret gitu. Jadi putih ada jeleret-jeleret merah, itu namanya jenang sengkolo. Kalau ini jenang namanya jenang purwo. Ini jenang purwo adalah untuk menguatkan kepada yang bersangkutan agar dia bisa melunturkan melunturkan amalan mantra-mantra atau energi jahat yang masuk ke dalam tubuh mereka. Sehingga dia ini adalah untuk menguatkan si korban jenang tersebut. Kita mengembalikan kepada jenang purwo, kemudian kita larikan lagi kepada Nabi Adam, dan kita larikan kepada orang tuanya Bobo dan Biung, ibunya korban, bapaknya korban, digambarkan sebuah lambang jenang purwo atau bisa disebut jenang mocowarno. Kemudian kita pakai dengan lambang tersebut adalah merupakan ini bujang kebiar yang berasal dari beras, sehingga kita bikinnya tidak terlalu lembek, karena kalau terlalu lembek nanti kita banting otomatis ini nanti tidak bisa kebiar. Di dalam bujang kebiar ini maka ada tulisan kertas yang dituju atau yang gendam. Yang gendam ditulis di dalam bujang ini, kertas dimasukkan di dalam bujang ini, sehingga ini nanti akan dibanting, sehingga semua ilmu yang dikirimkan pada perempuan tersebut maka akan ambiar seperti hanya lambang-lambang yang hancur, kemudian luntur akan hilang seketika. Sehingga ini sebagai lambang saja, kemudian semuanya ini akan dibubuhi dengan doa-doa tersebut. Kemudian kita juga pakai ritual dari nenek ilmu yang dulu, yaitu kembang telon. 3 jenis ya, kita lepas dari agama dulu, pemirsa. Kita membicarakan tentang seni budaya. Jadi kita jangan sampai salah persepsi. Kembang telon adalah kembang mawar, warna kebutuhan manusia. Mawar warna kebutuhan manusia. Kembang kenongo adalah kenong kenongono. Kenong ini menungso iso ngelakoni jahat. Kenongono manungso iso ngelakoni apik. Jahatan api gumantung harus ngelakoni. Kembang terandil adalah biar kumantil. Artinya manusia nanti akan kumantil kepada Tuhan, manusia akan kembali kepada Sang Pencipta. Jadi kita di dunia nanti akan kembali kepada Sang Pencipta. Ini kembang telur sama. Kemudian ini tadi cok bakal, kita ambil telurnya. Iya. Ini kan cok bakal, saya ambil telurnya. Saya untuk memasang rajah di sini. Pemirsa, ini sudah cukup kita pakai amalan, sehingga kita pakai yuswa yang orangnya. Dan pemirsa, ini kami memakai dimensi, memakai alat, yaitu permen. Setelah upacara religi ini, ritual ini, nanti permen kita isi, kemudian permen diberikan kepada yang bersangkutan biar dimakan, sehingga lunturnya zat atau lunturnya gaib atau lunturnya gendam yang ada di dalam tubuh korban, maka dia akan larut bersama permen-permen yang kita masuki sebuah amalan atau mantra, pemirsa. Nanti 7 Mbak ya? Ini sebanyak 7. Akan hokodolo dan ponyomongo agar kita bisa masuk ke tubuhnya perempuan tersebut, dan hancurlah ilmu apapun yang bersandar di wadaknya perempuan itu bisa normal menjadi orang-orang yang baik, sehingga agar si anak tersebut menjadi anak yang baik, anak yang bertakwa, anak yang bergaul dengan orang-orang yang baik, dan kembali menjadi manusia-manusia yang baik, yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama, serta bertawakal pada Tuhan. Kita akan mulai mengisi, pemirsa. Pemirsa, itu tadi ada jarumnya. Yang merah
merah itu jarum. Ada jarumnya, juga ada siletnya. Sehingga silet jarum yang kami bakar barangkali itu merupakan utusan dari jin. Kemudian kita memakai transisi alat jarum dan silet agar nanti mereka bisa mengusir roh jahat atau mengusir mantra-mantra yang sesat yang masuk di raganya orang tersebut atau anak tersebut atau perempuan tersebut. Hari ini, detik ini, jam ini, maka hancurlah, leburlah, lunturlah ilmu-ilmu gendam yang masuk di raganya perempuan tersebut. Kami tidak bisa menunjukkan nama perempuan tersebut, kami tidak bisa menunjukkan siapa yang gendam. Yang penting semua itu agar bisa selesai, tamat riwayat, kemudian sesuai dengan permintaan menjadi orang yang baik. Saya percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT pasti melindungi kita. Karena kita di jalan yang benar, kita justru memusuhi setan, kita justru memusuhi barang yang tidak benar. Pemirsa, rata-rata adalah ilmu kesetanan, ilmu jin. Pakai ritual seperti ini, maka kita juga mengembari dengan alat seperti ini agar kita bisa memasukkan amalan dan mantra yang dikirimkan ke tubuh perempuan tersebut, sehingga agar pada hari ini si perempuan tersebut menjadi normal, sembuh seperti semula. Teman-teman yang berbahagia, maka pada hari ini kami akan memohon kepada Tuhan agar Tuhan atau Allah melindungi kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang berjalan yang lurus, yang selalu ingat kepada Tuhannya. Barangkali apabila ada orang jahat, orang yang mengirimkan mantra, mengirimkan amalan, orang yang mengirimkan ilmu apapun yang bersifat pengasihan, yang menghancurkan kehidupan perempuan, yang menghancurkan perempuan yang tidak berdosa, maka Tuhan akan memberikan ganjaran kepada orang yang berbuat jahat tersebut. Pemirsa, ini merupakan konten dan hiburan, tapi juga merupakan kenyataan. Barangkali ada gunanya. Kita sebagai manusia jangan sampai untuk membuat susah orang lain. Kita jangan sampai pakai gendam dan pengasihan atau termasuk pelet, karena akan berakibat buruk kepada orang yang dipelet, akan menjadi sengsara orang yang dipelet. Sangat menderita, sangat kasihan. Yang korban tidak hanya anak tersebut, tidak hanya perempuan tersebut, tidak hanya wanita tersebut. Yang korban termasuk orang tuanya, bapaknya, ibunya, keluarganya, saudaranya juga korban. Karena melihat si perempuan tersebut, anak tersebut tidak sadarkan diri, seperti orang gelembing, seperti orang stres, seperti orang tidak sadarkan diri. Dan semua kehidupan serba aneh dan aneh, hanya kelihatan kepada pacarnya. Apa yang dimiliki akan diberikan semuanya, sehingga perempuan tersebut menjadi habis-habisan tidak punya apa-apa. Dan suatu saat nanti kalau sudah tidak punya apa-apa dan sudah dinodai, maka perempuan tersebut akan dibuang seperti sampah yang tidak ada artinya. Sehingga orang-orang korban dari pengasihan sangat kasihan sekali, sangat kasihan, hidupnya merana dan membuang waktu sia-sia, masa depannya hancur. Dengan demikian pemirsa, kita hendaklah untuk menyadari bahwa perbuatan atau ilmu yang jahat semestinya tidak dipakai, karena kejahatan akan berbalik kepada kita. Pemirsa, kita akan berdoa. Kami terangkan bahwa perabot-perabot di padupan atau dupo itu ada menyan, ada belerang, kemudian ada silet dan ada jarum. Barangkali apabila nanti dia mengirimkan silet atau jarum atau bentuk yang berbentuk santet dan sebagainya, maka sudah tidak mempan, sudah tidak bisa masuk ke raganya anak tersebut. Karena perlunya kekuatan pagar, perlunya keyakinan, dan perlunya kita berusaha agar aman dari mara bahaya. Kita
bertakwa kepada Tuhan, kita tidak ada salahnya untuk berusaha secara zahir atau secara lahir. Pemirsa, dengan ini saya berharap pada sore ini, saat ini, detik ini, Tuhan Allah akan bersama kita dan kita akan bisa melunturkan ilmu-ilmu orang-orang jahat yang dipakai untuk membuat pelet atau membuat sengsara kepada perempuan yang kita sebut. Pemirsa, hari ini saya benar-benar kasihan kepada anak tersebut yang sudah hancur-hancuran. Semoga dengan usaha ini, kiat ini, konten ini bermanfaat bagi kita semua, bahwa kita telah mendapat pengalaman dan pelajaran. Jangan sampai kita merendahkan orang, mengolok-olok orang, meremehkan orang. Kadang-kadang kalau kita meremehkan orang, mengolok orang, akhirnya si laki-laki benci dan menggunakan kekuatannya ilmu, menggunakan pelet, menggunakan gendam. Akhirnya si perempuan juga tunduk, bertekuk lutut, akhirnya menjadi kekasihnya, dan titik akhirnya nanti pasti dibuang dengan sia-sia. Karena kadang-kala ilmu pengasihan hanya untuk coba-mencoba, hanya untuk menghajar atau untuk mengampokkan kepada perempuan-perempuan yang berani kepada laki-laki. Sehingga kita bertemu dengan siapapun, hormat dan menghormati, jaga ucapan, jaga berperilaku yang baik, sehingga kita tidak dibenci orang, orang tidak tersinggung dengan ucapan kita. Maka adanya sesuatu yang tidak kita inginkan kadang berasal dari kita sendiri. Pemirsa, semoga dengan konten ini sebagai pengalaman bahwa kejahatan akan berimbas kepada kita sendiri. Kita berbuat jahat, maka suatu saat nanti kita akan memetik hasil kejahatan kita. Menabur dan menanam kebaikan, jelas suatu saat kita akan mendapatkan ganjaran dan mendapatkan keuntungan dari Tuhan. Pemirsa, kita mulai, semoga nanti akan berhasil anak tersebut langsung seketika hilang dan sadar, kembali ke jagatnya jin atau setan. Amin. Ya teman-teman, ini Mbah Kendil sudah mulai mengirimkan energi dan doa supaya wanita atau perempuan tersebut yang sedang terkena gendam bisa lepas dari ikatan, kemudian bisa kembali menjadi orang yang sadar, orang yang biasa, dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik, dengan lancar seperti hari-hari sebelumnya. Dan semoga teman-teman apa yang diupayakan Mbah Kendil ini berhasil, sehingga perempuan tersebut tidak menjadi korban untuk nafsu belaka saja. Dan terkait dengan ubur rampen atau alat-alat yang tersedia atau yang kami gunakan, seperti kembang telon, bujang kepiar, kemudian bubur merah, bubur putih atau biasa disebut dengan jenang purwo atau jenang sengkolo, ini adalah sebagai kebudayaan nenek moyang yang terus dilestarikan oleh Mbah Kendil. Jadi bukan berarti kalau kita menggunakan yuswa, kita menggunakan kemenyan, kita menggunakan belerang yang dibakar, itu adalah kita menyembah setan. Tidak, melainkan ini adalah kebudayaan leluhur, dan terbukti dengan cara seperti ini banyak yang berhasil, teman-teman. Nanti kita berikan kepada yang bersangkutan, kemudian bisa digodok terus dimakan itu aja. Nanti juga bisa untuk melunturkan ilmu jahat yang terkandung di dalam tubuhnya, termasuk permen juga demikian. Kita bikin persyaratan yang tidak berdele-dele. Adapun seperti kembang, jenang, bujang kuat adalah merupakan keluarga peninggalan saja, agar seperti ini tidak punah. Yang artinya tidak semestinya bahwa penissepuh memakai alat seperti ini menyembah kepada jin dan setan. Karena saya sendiri memakai alat ini tidak menyembah setan, justru kita malah cuma memusuhi setan. Kita bertabrakan dengan setan.
artinya setan-setan yang jahat. Tidak semua setan itu jahat. Sehingga yang kita musuhi adalah setan-setan yang jahat atau jin-jin yang jahat. Kemudian kita juga memakai dengan adanya para leluhur yang dinamakan Bujang Kebyar, bahwa Bujang Kebyar di dalamnya ini ada nama-nama yang kita tuju, nama-nama yang kita pisahkan. Pemirsa, Bujang Kebyar yang ditujukan untuk meluturkan jin yang bersemayam di tubuhnya manusia, kita sudah masukkan nama di dalam Bujang Kebyar ini, sehingga Bujang Kebyar ini akan dibanting dengan lambang kehancuran astral yang bersemayam di tubuhnya perempuan tersebut. Dan saya meyakini seketika ini dihancurkan, maka jin yang ada di tubuhnya orang tersebut langsung kepanasan, langsung lari. Karena di dalam patuban tadi juga sudah kami kasih silet, dom, dan sebagainya. Karena mereka senangnya alat-alat semacam itu, kita kembali dengan alat seperti itu, sehingga senjata makan Tuhan dia nanti akan kena jaringan-jaringan seperti itu. Pemirsa, ini untuk bujang kuat, maka bagi orang yang berumah tangga kurang bagus untuk membuat kebyar seperti ini, biar nanti orang-orang atau anak-anak yang belum punya suami dan istri yang bisa melaksanakan ini, karena bujang kebyar ini juga ada walatnya. Tapi bagi orang yang perawan atau joko atau dudo itu tidak ada masalah apa-apa. Ini akan saya suruh untuk anak yang membanting ini. Sangat takut samu baru nanti. Dengan upacara ritual bujang kebyar, maka sudah kami sampaikan, tapi saya yakin sekali hari ini maka yang bersangkutan akan bisa merasakan kemerdekaannya. Dia akan lepas dari gendam jahat, sejahat apapun tidak akan kuat melawan dengan kekuatan Tuhan. Saya yakin siapa saja yang menghamba kepada Tuhan, maka makhluk apapun akan ketakutan cahaya Tuhan. Saya yakin itu, sehingga kita nggak usah takut dengan keberadaan kita dijahatin orang. Apabila kita mendekatkan diri, apabila kita seringnya bertakwa bersama Tuhan, maka perbuatan yang tercela, perbuatan jin dan setan tidak akan mampu untuk masuk ke jaringan tubuh kita. Pemirsa, ini sebagai pengalaman sehingga kita jangan sampai jahat kepada orang. Ingat bahwa jahat kepada orang maka akan kembali kepada kita, seperti halnya kita bersenter cahaya, maka cahaya itu akan bersinar balik kepada kita. Maka dari itu pengalaman konten ini sebagai hiburan dan sebagai pengalaman, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinake sura sudira jayaning ngerat lebur dene pangasuti. Watak kewanen, watak kemingsun, watak sombong bakal lebur luluh tanpa dadi marang tumindak ingkang suci.